Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Insya Allah baik-baik semua ya. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Hari ini kita kembali mempelajari tema 6, cita-citaku, subtema 2 dan 3 dengan muatan pelajaran PKN. Sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dengan mudah kamu pahami dan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita semua nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan pentingnya persatuan dan keberagaman. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menyebutkan contoh sikap mewujudkan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menyebutkan keragaman rumah adat, bahasa daerah, dan makanan tradisional dari daerah tertentu. Keempat, siswa diharapkan mampu menyebutkan tempat ibadah, hari besar agama, dan kegiatan keagamaan. Dan yang kelima, siswa diharapkan mampu menjelaskan cara menyikapi keberagaman. Pentingnya persatuan dalam keberagaman. Sebagaimana yang telah kalian ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Mulai dari keragaman fisik ya seperti yang telah kita pelajari minggu kemarin, juga ada keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman budaya, dan lain sebagainya. Karenanya, Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi jati diri bangsa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Semboyan ini diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang berarti berbeda-beda tetapi satu juga. Contoh sikap mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Yang pertama, bertemanlah dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, taati peraturan sekolah. Karena dengan menaati peraturan sekolah berarti kalian telah menghindari keributan. Yang ketiga, hormati dan hargai warga sekolah lainnya. Yang keempat, saling tolong menolong, dan yang kelima, hindari sikap bullying. Nah, Bu Guru yakin bahwa kalian semua anak-anak kelas 4 SD Islam Ruhama merupakan anak-anak yang soleh dan soleha. Bu Guru yakin kalian tahu dan kalian menyadari dengan baik bahwa tindakan bullying merupakan tindakan yang tidak baik. Bullying merupakan sikap yang melanggar norma-norma Pancasila. Bullying juga merupakan sikap yang sangat tidak sesuai dengan agama kita. Nah, Bu Guru yakin kalian tidak akan melakukan tindakan bullying dengan sengaja. Tapi nak, ada tindakan bullying yang kadang-kadang dilakukan seseorang tanpa disengaja. Contohnya, ketika dia tidak suka atau dia merasa kesal dengan teman lainnya, dia akan mengajak teman-teman yang lain untuk ikut memusuhi. Itu merupakan salah satu tindakan bullying. Atau ketika teman kamu melakukan sebuah kesalahan, kamu menyoraki dia sama-sama dan terus-terusan mengejek dia, itu juga merupakan salah satu tindakan bullying. Ya, kalian mengucilkan orang lain, tidak mau berteman dengan orang lain, itu juga merupakan salah satu tindakan bullying. Nah, tindakan bullying itu sangat berbahaya loh. Ya, dengan tindakan bullying, ya, kamu dapat merusak rasa percaya diri orang lain. Ya, dengan tindakan bullying juga kamu akan menyakiti perasaan orang lain. Kamu akan membuat orang lain merasa sedih dan merasa tertekan.
Karenanya, berusahalah untuk menghindari sikap bullying dan berusaha untuk selalu saling menghargai dan menghormati. Contoh sikap mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan tempat tinggal. Yang pertama, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang kedua, menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan. Ketiga, mentaati peraturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Keempat, terapkan sikap kekeluargaan. Dan yang kelima, tolong menolong tanpa membeda-bedakan. Contoh sikap mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Yang pertama, bergotong royong membersihkan rumah. Yang kedua, saling membantu dalam mengerjakan tugas rumah. Yang ketiga, bermusyawarah dan menyelesaikan permasalahan. Yang keempat, melaksanakan kewajiban dengan baik. Dan yang kelima, saling menghargai hak anggota keluarga lain. Di keluarga, terkadang ada yang ayah dan ibunya berasal dari suku yang sama, dan kadang ada juga keluarga yang ayah dan ibunya berasal dari suku yang berbeda. Kamu kenal Fadlan, siswa kelas 4B? Nah, ayah dan ibu Fadlan berasal dari suku yang sama, yaitu suku Betawi. Sekarang coba kamu tanyakan kedua orang tuamu, apakah mereka berasal dari suku yang sama atau tidak. Nah, coba tanyakan juga berasal dari suku apa mereka. Di keluarga, terkadang ada yang ayah dan ibunya berasal dari suku yang sama, dan ada juga keluarga yang ayah dan ibunya berasal dari suku yang berbeda. Kamu kenal Fadlan, siswa kelas 4B? Nah, ayah dan ibu Fadlan berasal dari satu suku yang sama, yaitu suku Betawi. Sekarang, coba kamu tanyakan kepada orang tuamu apakah mereka berasal dari suku yang sama atau dari suku yang berbeda. Tanyakan juga dari suku apa mereka. Tiap suku di Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Dari daerah Jakarta, suku yang ada di Jakarta salah satunya adalah suku Betawi. Suku Betawi ini merupakan suku asli dari daerah Jakarta. Nah, bahasa yang digunakan oleh orang-orang dari suku Betawi adalah bahasa Betawi. Dengan pakaian adatnya, pakaian adat pria, salah satunya adalah baju demang, dan pakaian adat wanitanya baju kurung. Makanan khas daerah Betawi itu ada kuenya namanya roti buaya, ya. Roti buaya ini biasanya digunakan pada saat acara pernikahan. Juga ada soto Betawi. Nah, rumah adat daerah Betawi atau suku Betawi adalah rumah kebaya. Dari Papua, salah satu suku yang berada di sana yaitu suku Asmat dengan bahasa daerahnya yaitu bahasa Kamoro. Baju yang digunakan oleh orang-orang suku Asmat dinamakan baju rumbai-rumbai. Nah, makanan khas daerah Papua adalah papeda dengan rumah adatnya yaitu rumah Honai. Di Medan, Sumatera Utara, salah satu sukunya yaitu suku Batak dengan bahasa daerahnya bahasa Batak. Pakaian yang mereka gunakan adalah pakaian ulos, pakaian adatnya dengan rumah adatnya rumah bolon. Nah, makanan khas daerah Medan yaitu salah satunya bika Ambon. Nah, bahasa daerah merupakan salah satu kebudayaan di Indonesia yang semakin lama semakin punah. Kenapa?
karena banyak generasi muda yang tidak lagi mampu menggunakan bahasa daerah mereka. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita dapat melestarikan bahasa daerah? Salah satunya adalah dengan mempelajari bahasa daerah, atau bisa juga ketika di rumah sebaiknya orang tua menggunakan bahasa daerah masing-masing sehingga memperkenalkan kepada anak-anaknya bahasa daerah mereka. Keragaman agama, sebagaimana yang kamu tahu bahwa ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yuk kita ingat-ingat lagi. Yang pertama adalah Islam. Tempat ibadah umat Islam yaitu masjid. Kegiatan keagamaan yang sering dilakukan di masjid adalah yang pertama sholat berjamaah. Kita juga sebagai umat Islam sering mengadakan pengajian di dalam masjid, juga perayaan-perayaan hari besar umat Islam seperti perayaan Maulid, perayaan Isra Mi'raj, perayaan tahun baru Islam ya. Nah, hari besar agama Islam diantaranya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tahun baru Islam. Umat Kristen dan umat Katolik, tempat ibadah mereka adalah gereja dengan kegiatan keagamaan di gerejanya, yaitu melakukan kebaktian dan sekolah minggu. Hari besar keagamaan umat Kristen dan umat Katolik adalah Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Untuk umat Hindu, tempat ibadahnya adalah pura. Kegiatan yang diadakan di pura adalah sembahyang bersama. Hari besar keagamaan umat Hindu yaitu Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Sedangkan umat Buddha, tempat ibadahnya adalah wihara, digunakan biasanya untuk memperingati hari-hari besar agama Buddha, seperti memperingati Hari Raya Trisuci atau Hari Raya Waisak, memperingati Hari Raya Katina, dan memperingati Hari Raya Asada. Yang terakhir yaitu Konghucu dengan tempat ibadahnya kelenteng. Di tempat ibadahnya atau di kelenteng mereka melakukan sembahyang. Nah, hari besar agama Konghucu yaitu Imlek. Apa yang dapat kita lakukan untuk menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia? Yang pertama, toleransi. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati keberagaman. Yang ketiga, menikmati dan mempelajari kebudayaan dari daerah lain. Dan yang keempat, cobalah menjadikan keragaman sebagai kekayaan, bukan sebagai kekurangan. Alhamdulillah selesai sudah penyampaian materi hari ini. Untuk tugasnya yaitu tugas keterampilan PKN. Yang pertama, cari informasi mengenai daerah asal dan suku kedua orang tuamu, bahasa daerah yang digunakan oleh suku tersebut, ya, suku kedua orang tuamu. Nah, cari tahu juga tentang makanan tradisional, pakaian adat, dan rumah adat. Yang kedua, ceritakan bagaimana cara kalian menyikapi keragaman di dalam rumah agar tetap tercipta kerukunan. Yang ketiga, presentasikan tugas kalian melalui video. Ingat, dikerjakan hari ini karena guru tidak memberikan tugas tertulis. Apabila kalian menemui kesulitan karena di rumah tidak ada orang tua atau kakak yang membantu, kalian boleh mengumpulkannya paling lambat hari Minggu, tapi ingat wajib dikumpulkan. Karena untuk penilaian keterampilan, nilainya langsung Bu Guru masukkan ke dalam penilaian kami, arsip penilaian kami. Begitu ya, Nak? Baik, selamat mengerjakan dan terima kasih.